Halo, cek cek cek. Halo, tes mic tes 1 2 3. Halo. Halo semuanya, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini kita sedikit ngobrol tentang delay pada jaringan ya kan. Sebelum kita jauh-jauh ngobrolin tentang bagaimana cara pemisahan trafik segala macam, kita harus tahu dulu delay ya kan. Delay itu kayak gini ya. Kalau kita ping ke Google misalnya MS-nya itu berapa kayak gitu ya kan. MS-nya itu berapa ya kan? Kalau dari modem langsung MS-nya berapa, kalau dari mikrotik MS-nya berapa, kalau lewat access point MS-nya berapa, kayak gitu ya kan. Itu di masing-masing alat itu memiliki delay tersendiri ya kan. Ada yang delaynya kecil, ada yang delaynya besar. Jarak sinyal juga mempengaruhi delay dari sebuah jaringan ya kan. Semakin panjang jaringan kalian, delaynya akan bertambah. Kalau alatnya nggak mumpuni, kalau alatnya mumpuni, delay itu bisa kecil gitu ya kan. Di sini saya pakai Mikrotik RB750 GR3 yang tersambung langsung ke dalam modem, ke modem ya kan. Bisa kita lihat di sini ya interface-nya. Ether 1 langsung terhubung ke modem modem Huawei ya kan, menggunakan kabel biasa, menggunakan kabel ya biasa lah pokoknya. Tapi di sini terdeteksi status, di sini terdeteksi sinyalnya 1 gigabit. Sinyalnya gigabit ya, 1 gigabit per detik. Jadi bisa menjalankan sekitar 100 megabyte per detik lebih lah ya. Kalau maksimal ya kan. Ini saya pakai kabel 1 meter dari mikrotik ke modem itu saya pakai kabel 1 meter gitu ya kan. Ini topologi saya jelaskan dulu ya. Kemudian dari mikrotik ke wifi penyebar itu saya menggunakan kabel biasa kayaknya, ini kabel yang isi 4, dapat dari apa dulu ya, modem atau apa gitu. Kabel isi 4 dapatnya 100 Mbps aja ya kan. Jadi ini apa fastnet, ini dapat gigabit, ini dapat fastnet atau apalah sebutannya gitu ya. Nah ini untuk panjangnya juga 1 meter ya kan. Dari modem itu 1 meter, mikrotik ke modem 1 meter, mikrotik ke access point juga 1 meter, dan access point ke tempat saya rekam video ini itu jaraknya sekitar berapa ya, 5-10 meter lah, 5-10 meter, lumayan dekat. Dengan sinyal kayak gini, kualitas sinyalnya ya lumayan bagus ya, lumayan bagus. Oke, jadi kita coba menghitung delaynya ya kan, delaynya di sini karena sebelum kita masuk ke pembagian bandwidth atau apa-apa, kita harus perhatikan dulu alat kita delay apa enggak. Kalau alat kita delay buat nyebarin jaringan ya jangan minta setting apa ya, jangan dipasang script-script macem-macem ya kan. Perbaiki dulu alatnya kayak gitu loh maksud saya. Kalau dari sisi alat sudah delay, mau di setting bandwidth, setting pembagian apapun ya tetap delay gitu ya kan. Settingan bandwidth itu hanya membantu mengoptimalkan bandwidth kalian biar lebih apa ya, biar ada prioritasnya gitu. Soal delay ping gede gitu ya balik lagi ke sini gitu. Oke, sekarang untuk testing ya kan, saya testingnya langsung lewat mikrotik aja ya. Kita tutup dulu interface. Jadi gini, ada dua yang saya testing ya kan. Kita akan ping ke beberapa server dari mikrotik langsung dan dari laptop. Apa bedanya? Kalau dari mikrotik langsung berarti mikrotik ke modem langsung, alias mikrotik tersambung ke modem, berarti jaraknya cuma 1 meter kabel, 1 meter kabel tadi ya kan. Kalau laptop ke server nanti kita ping, berarti jaraknya berarti 10 meter dari akun terekam ke wifi, kemudian wifi ke apa, ke mikrotik 1 meter, mikrotik ke modem 1 meter kayak gitu. Berarti ada 2 meter kabel dan 10 meter wireless kayak gitu ya hitungannya ya. Kalau digambarkan kayak gini biar enggak bayang-bayang aja. Ini dua testing ya, dua arah testing, dua arah apa ya, pokoknya dua testing ya, dua testing. Satu mikrotik berarti alurnya berarti dari mikrotik ke modem 1 meter gitu ya kan. Kemudian yang kedua laptop berarti arahnya dari laptop ke wifi ke modem berarti sekitar
10, anggap aja 10 meter udara ditambah 2 meter kabel gitu ya hitungannya. Ya ini kayak digambarkan aja. Tapi untuk kenyataannya ya nanti alat kabel segala macam itu sangat berpengaruh ya. Banyak faktor gitu intinya. Sebelum kalian masuk ke itu, kenapa kok game saya tiba-tiba nge-lag atau apa gitu ya, kalian harus cek di sini dulu ya. Cek di sini dulu. Harus dipahami dulu kenapa main game kok pingnya gede, main buka browser kok lama gitu ya kan, itu banyak faktor ya. Oke. Jadi di sini yang pertama kita coba ping ke mana ya? Ping ke server-server DNS aja lah yang biasa kita ping ya kan, kayak 888 111 8844 kayak gitu ya kan. Kita coba aja. Yang pertama kita langsung kita coba ping ke Google ya kan. Umumnya kan orang pakai 88 tuh ya kan. Ping Google dari apa? Dari Mikrotik langsung berarti ya, ini berarti dari Mikrotik, berarti ini yang pertama ya kan. Ini rules yang pertama, berarti Mikrotik, dari Mikrotik langsung ke modem pakai kabel 1 meter. Ini saya mendapatkan delay 2728 ya kan. Ini mulai stabil di 27 ya kan. Kemudian kita yang kedua kita coba pakai dari laptop ya, dengan jarak 10 meter tambah 2 meter kabel, kita coba ping 888. Dapatnya berapa? Tuh. Bisa kita bandingkan, bentar, kasih T aja, kasih T biar dia terusan ngeping gitu ya. Coba bisa kita bandingkan ya, bisa kalian lihat kenapa angkanya kok bisa berbeda gitu ya kan. Di laptop ya variabel 28 sampai 31 ya kan, variabel. Kok di Mikrotik, yang putih ini Mikrotik ya, yang hitam ini laptop ya. Di Mikrotik dia 27 lah ya, minimal 27, maksimal berarti 29 atau berapa gitu ya. Tuh. Kalau di laptop kok naik turun ya itu. Itu ya satu. Itu membuktikan bahwa ya perangkat yang kita pakai itu sangat berpengaruh di sini, termasuk jarak gitu ya kan. Sinyal yang dipakai gitu ya kan. Kalau ini saya keluar rumah nanti sinyalnya juga berbeda lagi kualitasnya. Time delaynya ini beda lagi gitu ya kan Pak ya. Kita lihat lagi di gambar ini, dianggap aja topologinya ya, kita kecilin dulu biar sama ukurannya. Oke, itu ada timeout itu. Ini saya pakai IndiHome ya, untuk jaringan internetnya saya pakai IndiHome. Nih, dari Mikrotik langsung menggunakan hanya kabel 1 meter dia mendapatkan ping 2728. Mentok di 47, di delay dikit tadi. Kalau di laptop dia dapat 29 28 gitu. Variabel lah ya. Karena apa? Kok laptop kok lebih tinggi pingnya, MS-nya lebih tinggi karena karena banyak faktor ya. Yang satu pertama faktor udara ya kan. Udara di sini sekitar sini juga banyak sinyal wifi lainnya gitu ya kan. Tuh. Kedua, jarak dari sini ke sumber internet, sumber penyebaran ya kan, 10 meter lumayan ya kan. Kemudian kabelnya dari wifi ke Mikrotik ke modem juga delay ya, itu di situ. Di sini kita mengalami kerugian atau penambahan delay sebesar 1 sampai 5 milisecond ya kalau dihitung-hitung. Ratanya di sekitar 2 milisecond kan, karena ini 27 ke 28 kadang 1 ya kan. Anggap aja 2 milisecond ya untuk delaynya. Penambahan delay menggunakan topologi kayak gini saya mengalami kerugian 2 milisecond kayak gitu. Kalau kalian pingin ngetes lagi yang lainnya, kita coba ya 88, kita coba ke 11. Kalau 11 itu rada lebih kenceng kayaknya. Oh sama deh, segitu aja. Coba ini cancel, Ctrl C ya untuk menghentikan, Ctrl C. Kita coba ping 111 mint. Nah tuh tetap ya delaynya seperti yang saya bilang tadi, ada di 1 sampai 2 milisecond ya, sampai 5 lah kadang kalau sinyal jelek. Ini kondisi delay ini sangat banyak berpengaruhnya lagi yang lainnya kayak berapa banyak faktor delay ya kan.
faktor delay faktor penambahan delay itu banyak. Yang pertama, ini ya, kalian bisa lihat ini 26, ini 27, anggap aja delay 1 second ya. Kita tulis aja hasil tes delay 1 ping ke 888, penambahan sekitar 1 sampai 2 milisecond. 2 ping ke 111, penambahan sekitar 1 milisecond. Kurang lebih ya. Faktor penambahan delay ini faktor yang menyebabkan internet kita delay itu banyak ya. Yang pertama itu adalah ISP alias sumber internet kalian. Kalau sumber internet kalian jelek, mau main game mau gimana pun tetap jelek, mau dibenerin kayak gimana pun tetap jelek. Yang pertama, sumber internet memang harus bagus. Jangan sumber internet jelek tiba-tiba dipasang script ya tetap aja jelek. Karena apa? Karena dari sananya juga jelek gitu ya kan. Yang kedua, kabel ini sangat berpengaruh ya. Jangan asal misalnya yang murah aja lah, yang penting nyambung gitu ya. Nyambung nanti kalau sudah banyak paket berjalan alias banyak klien berjalan tiba-tiba delay ya jangan salahin kabelnya, karena kabel juga memiliki speed ya. Memang terdeteksi 100 megabit per second, 1 gigabit per second, tapi kualitas kabelnya mampu ndak menjalankan data sebesar itu gitu. Yang kedua, kabel ya kan. Yang ketiga ini apa ya, wifi penyebar itu yang paling pengaruh. Wifi penyebar, anggap aja gini ya kan, kalian sudah pakai sumber internet yang bagus, anggap aja sekarang pakai IndiHome ya kan, dengan ping ke 111 mendapatkan delay 26 per second 26 milisecond ya kan. Sudah bagus, sudah delaynya kecil lah ya, di angka 2 digit di bawah 50, udah bagus buat main game. Oke, delay segitu, tapi kalau lebih kecil lebih baik. Wifi bagus, kemudian mikrotik kalian anggap aja kalian beli nih sudah skala rada menengah lah ya, kalian beli CCR gitu ya kan. CCR kan bagus tuh, core-nya itu tinggi banget, banyak core-nya, ada 9 core atau 16 core, 32 core gitu ya kan. Prosesornya kan tinggi banget, untuk pemrosesan data jelas kecil delay, kemungkinan delay di dalam mikrotik itu kemungkinan delay itu kecil, anggap aja gitu. Internet bagus, kemudian mikrotik bagus, kabel bagus, anggap aja kabel bagus. Kemudian mohon maaf nih, kalian pakai wifi yang abal-abal, misalnya wifi yang murah-murah lah ya. Kemudian wifi yang murah-murah, kalian tes main game jelek ya jangan nyalahin alatnya, tapi ya kalian sendiri yang harus perhatikan gitu, yang mana yang bikin delay itu ya kan. Pokoknya wifi penyebar itu adalah alat yang paling yang paling penting dalam penyebaran sih. Yang lainnya juga penting, maksudnya kan karena dia yang pertama kali berhubungan dengan klien ya kan. Wifi penyebar itu semakin bagus alatnya, semakin bisa menampung banyak perangkat gitu ya. Kita bisa menampung banyak perangkat. Kemudian dua, processing data di masing-masing perangkat, mengubah dari sinyal ke kabel, data kabel itu semakin cepat. Efeknya apa kalau pengubahan dari wifi dari wireless ke kabel itu cepat? Efeknya apa? Delaynya kecil gitu. Jangan fokus ke yang penting sinyal gede gitu kan. Sinyal gede tapi pemrosesan di dalam wifi-nya jelek juga ya gimana gitu ya kan, nambah delay. Oke, sudah, pokoknya yang perlu diperhatikan itu sumber internet yang pasti itu nomor 1. Kemudian 2, kabel, jangan ngasal kabel sembarang ya, bisa cuma kalau bisa yang bagus gitu. Kemudian yang ketiga, wifi penyebar, kalau sesuaikan lah skalanya ya. Kalau skalanya 2-3 orang itu mah pakai wifi 100-an 200-an ribu oke. Kalau skalanya sudah 10 belasan gitu ya, kalau bisa wifi-nya yang bagus gitu, biar pingnya tetap stabil gitu ya kan. Kemudian yang keempat, baru deh kita ngomongin settingan di dalam
mikrotiknya. Nah ini baru nih yang terakhir, semuanya alat bagus ya kan, alat bagus, kemudian bandwidthnya juga anggap aja 10 mega, kemudian bandwidthnya sudah mentok nih ya, bandwidthnya 10 mega kepake semua sama klien. Nah itu baru kalian baru masuk ke nomor 4. Kalau bandwidthnya belum kepake semua, menurutku belum perlu banget, menurut saya ya, karena pendapat orang kan beda-beda. Menurutku belum perlu banget untuk pemasangan script segala macam. Kalau bandwidth kalian 10 mega kemudian penggunaan kalian sudah 80%, nah disitulah kalian wajib masang script kayak gitu. Kenapa kok harus masang script? Karena gini, paket data itu kan kalau secara logika kan, kalau dibaca di buku itu ya kan, first in first out. Siapa yang masuk duluan, dialah yang keluar duluan. Anggap aja gini, misalnya ini kita nelpon ya kan, paket data telepon. Ya kalau nelponnya paket data telepon itu masuknya akhir, ya sampainya juga akhir gitu ya kan. Kalau kita pakai script, kita bisa mendahulukan nih, ini paket yang penting, misal paket game, oh kita dahulukan, kita prioritaskan. Nah itu bandwidthnya didahulukan, dicepetin gitu lah ya. Nah itulah gunanya script. Kemudian kalian buat sosial media atau telepon, wah itu baru kalian mengelolanya di situ. Dan buat sosial media, oh sosial media ini harus diprioritaskan, misalnya prioritasnya nomor 2 gitu ya kan, setelah game gitu bisa. Baru kalian main di Q3, main di Mangle gitu ya, itu baru marking connection dulu, baru marking paket gitu ya. Banyak juga teknik untuk memprioritaskan koneksi gitu ya kan. Misal koneksi game diprioritaskan, koneksi ping diprioritaskan, telepon diprioritaskan gitu bisa. Kemudian yang download kecil, download besar itu kan kebanyakan kan script kayak gitu, download kecil, download besar gitu. Tuh bisa kita atur. Nah itu baru masuk ke nomor 4 kalau perlu. Kalau nggak perlu, misalnya bandwidth kalian masih longgar, itu ya nggak perlu banget, itu nggak apa-apa. Yang menjadi delay itu ya ketika bandwidth kalian sudah mentok, misalnya pakai 10 sudah kepake 80%, 70, 80%, ya kalian harus pakai script. Karena untuk untuk mempercepat paket data yang memang penting, yang memang perlu delay kecil gitu ya harus gitu. Oke. Jadi sementara itu aja dulu. Waduh panjang lebar ya. Sementara itu aja dulu, kalian bisa pantau lagi di sini ya. Kenapa delay itu terjadi? Karena ya banyak faktor. Saya ulangi lagi, karena satu ISP. Ping kalian itu kecil atau enggaknya dari yang akan disampaikan klien itu ya tergantung ISP kalian. Kalau ping kalian dari ISP-nya sudah, contohnya ini ya, dapat 26, dari ISP dapat 26 milisecond. Ya, harusnya dapat segitu gitu. Dapat segitu dari sananya. Kemudian kalian kelola masuk ke mikrotik, baru mikrotik disebar ke wifi. Jadinya berapa? Jadinya 27. Berarti ada penambahan 1, ya wajar. Karena kan ada delay di pemrosesan data mikrotik melalui firewall segala macam, kemudian masuk ke wifi, kemudian kan wifi kan merubah dari data kabel menjadi data wireless ya gitulah ya. Awamnya kayak gitu. Modulasi ya, aduh itu terlalu teknis lah. Gitu. Nah, kecepatan, kemudian kan faktor ISP, kemudian 2 kabel itu pengaruh banget ya. Terutama kalau kalian datanya masih kecil-kecil, misalnya kayak masih jalan di bandwidth kecil lah, kabel biasa oke. Kalau sudah gede bandwidthnya, misalnya sudah puluhan mega gitu, kabel yang bagus. Kemudian wifi penyebar, kalau kalian punya klien, misalnya kalian sudah banyak, ya wifi penyebar juga harus bagus. Karena apa? Karena pemrosesan data dari wireless ke kabel itu ya perlu waktu. Kalau wireless kalian kecil, CPU-nya kecil, kemudian cepat panas lagi ya kan, ya makin lama kinerja wifi akan turun. Kemudian yang menyebabkan akibatnya delay bertambah. Kemudian yang keempat baru deh, kalau memang perlu ditambahkan settingan kalau memang bandwidthnya sudah mentok gitu. Oke. Sampai di sini dulu untuk tutorial, ngobrol kali ini tentang delay ya kan di dalam jaringan. Semoga kalian suka video ini. Kalau ada request video tentang ngomongin tentang apa gitu ya, monggo silahkan, nanti kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar video ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.